Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sistem model simulasi penyebaran virus menggunakan website NetLogo untuk memenuhi tugas pemodelan sistem. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nafrapti Ramadhani dengan NIM 29. Perkenalkan, saya Kurniawansyah dengan NIM 12. Perkenalkan nama saya Baik Julita Fishak Istifani dengan NIM 16. Perkenalkan, nama saya Enfaran Abdillah dengan NIM 42. Perkenalkan, nama saya Rafika Nafela Amalia Rayani dengan NIM 59. Setelah kami memperkenalkan diri, kami akan menjelaskan pengertian dari sistem yang kami buat terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Saudara Farhan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem model simulasi penyebaran virus. Model simulasi ini dibuat menggunakan NetLogo untuk menggambarkan bagaimana virus dapat menyebar dalam suatu populasi melalui interaksi antar individu. Ketika individu yang terinfeksi berinteraksi dengan individu yang sehat, terdapat kemungkinan virus dapat menular. Individu yang terinfeksi kemudian dapat mengalami dua kemungkinan, yaitu tetap terinfeksi dalam periode tertentu atau sembuh dan menjadi kebal terhadap virus. Selanjutnya, dalam model ini terdapat tiga kondisi individu, yaitu yang pertama, healthy atau sehat ditunjukkan dengan warna hijau. Selanjutnya, sick atau terinfeksi ditunjukkan dengan warna merah. Selanjutnya, imun atau kebal dan sembuh ditunjukkan dengan warna abu-abu. Selanjutnya, perubahan kondisi individu selama simulasi dipengaruhi oleh beberapa parameter utama, yaitu number people, jumlah individu dalam simulasi, infectiousness, tingkat kemungkinan virus menular antar individu, selanjutnya chance recover, peluang individu yang terinfeksi untuk sembuh, dan duration, lamanya waktu individu mengalami infeksi. Hasil simulasi ditampilkan dalam bentuk grafik populasi yang menunjukkan perubahan jumlah individu sehat, sakit, dan kebal selama waktu simulasi berlangsung. Untuk melihat pengaruh parameter terhadap penyebaran virus, dilakukan 4 skenario simulasi dengan nilai parameter yang berbeda-beda. Setelah itu kami akan menjelaskan beberapa skenario yang telah kami buat. Skenario pertama yaitu di sini terdapat penyebaran yang pada skenario pertama yaitu penyebaran sangat tinggi. Di sini ada number of people-nya 150, infectiousness-nya 99%, chance recovery-nya 88%, dan duration-nya dalam waktu 20 weeks. Nah, untuk pada skenario pertama ini, tingkat penularan virus sangat tinggi karena nilai infeksinya mencapai 99%. Hal ini menyebabkan virus sangat mudah menular ketika individu saling berinteraksi. Selain itu, durasi infeksi yang cukup lama, yaitu 20 minggu, membuat individu yang terinfeksi dapat menularkan virus dalam waktu yang lebih lama. Walaupun peluang kesembuhan cukup tinggi, virus tetap menyebar dengan cepat karena hampir setiap kontak antar individu dapat menyebabkan penularan. Di sini terdapat grafik yang telah dibuat oleh parameter yang ada. Grafik yang tersebut menunjukkan bahwa gelombang penyebaran virus yang tinggi dapat berulang. Jumlah individu yang sakit meningkat dengan cepat, kemudian menurun ketika individu mulai sembuh dan menjadi kebal. Namun, karena masih terdapat individu sehat, penyebaran dapat terjadi kembali sehingga muncul beberapa puncak infeksi. Lalu ada pun skenario 2, yaitu penyebaran tinggi dengan parameter number people adalah 150, infectiousness-nya ada 80%, chance recovery-nya ada 70%, dan duration-nya ada 15 weeks. Analisis hasilnya yaitu pada skenario 2, tingkat penularan virus masih cukup tinggi, namun lebih rendah dibandingkan skenario yang pertama. Nilai sebesar 80% menunjukkan bahwa virus masih menular dengan cukup mudah. Peluang kesembuhan yang lebih rendah dibanding skenario pertama membuat individu membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dari infeksi.
analisis grafiknya, grafik menunjukkan bahwa jumlah individu yang sakit masih meningkat. Tetapi puncak infeksi tidak setinggi skenario pertama. Gelombang penyebaran virus masih terlihat, namun intensitasnya lebih rendah daripada skenario yang pertama. Selanjutnya terdapat skenario 3 yaitu penyebaran sedang. Dengan parameter yang pertama number people-nya yaitu 150, yang kedua infectiousness-nya 50%, chance recover-nya 60%, dan duration-nya 10 weeks. Analisis hasilnya yaitu pada skenario ini tingkat penularan virus berada pada tingkat sedang. Hal ini berarti virus hanya menular pada sebagian interaksi antar individu. Durasi infeksi yang lebih pendek membuat individu yang terinfeksi dapat pulih lebih cepat, sehingga peluang penyebaran virus menjadi lebih kecil. Selanjutnya, analisis grafiknya yaitu grafik menunjukkan bahwa jumlah individu yang sakit relatif rendah dan tidak terjadi lonjakan infeksi yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran virus mulai lebih terkendali. Selanjutnya di sini ada skenario 4, di mana number people-nya ada 150, terus interface ada 20%, dan chance recovery-nya 90%, durasinya ada 5 week. Analisis dari grafik ini adalah pada skenario keempat tingkat penularan virus sangat rendah, sehingga kemungkinan virus menular antar individu menjadi kecil. Selain itu, peluang kesempatan sangat tinggi sehingga individu yang terinfeksi dapat pulih dengan cepat. Durasi infeksi yang pendek juga membatasi waktu penyebaran virus dalam populasi. Grafik menunjukkan bahwa hampir tidak terjadi peningkatan jumlah individu yang terinfeksi. Sebagian besar populasi tetap dalam kondisi yang sehat dan penyebaran virus dapat dikendalikan dengan baik. Berdasarkan dari beberapa skenario, hasil dari simulasi pada keempat skenario tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat penularan virus, peluang kesembuhan, dan durasi infeksi sangat mempengaruhi penyebaran virus dalam satu populasi. Semakin tinggi tingkat penularan dan semakin lama durasi infeksi, maka virus akan lebih mudah menyebar dan menghasilkan jumlah infeksi yang lebih besar. Sebaliknya, jika peluang kesembuhan yang tinggi dan durasi infeksi lebih pendek, maka penyebaran virus dapat lebih mudah dikendalikan. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang sistem model simulasi penyebaran virus yang menggunakan aplikasi NetLogo. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.